Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul arsil azim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, ataupun yang pada kesempatan kali ini membersamai via YouTube. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka saya menyampaikan kaitannya dengan fatwa ataupun putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah kaitannya dengan isu-isu keagamaan atau tuntunan-tuntunan keagamaan, sehingga bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan ajaran agama. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas satu permasalahan, di mana permasalahan ini sebetulnya merupakan sebuah permasalahan atau pertanyaan yang klasik di Muhammadiyah. Bahkan hampir setiap kami, saya selaku khusus ketika mengampu mata kuliah kemuhammadiyahan misalnya, ketika mengidentifikasi apa dan seperti apa Muhammadiyah dan apa yang menjadi identitas keagamaan di Muhammadiyah, banyak para mahasiswa ketika itu dan bahkan sampai saat ini ketika kami mengampu baik di mata kuliah Al-Islam atau kemuhammadiyahan, selalu menyampaikan dengan bagaimana Muhammadiyah itu melarang tahlilan. Kalau kita merujuk dalam berbagai fatwa yang sudah terdokumentasi dalam tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, yang itu merupakan hasil dari Divisi Fatwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah khususnya di Majelis Tarjih, bagaimana sebetulnya pandangan Muhammadiyah yang sering kaitannya menjadi identifikasi bagi setiap orang yang mengaitkan bahwa Muhammadiyah itu ya organisasi atau sebuah perserikatan yang anti atau melarang tahlilan. Nah, gitu kan, gambarannya begitu. Dan menurut kami ini diperlukan adanya penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik. Karena ketika hanya sebuah statement Muhammadiyah melarang tahlilan, padahal definisi tahlil adalah bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu merupakan sebuah zikir atau sebuah perbuatan yang memang dituntunkan dan disyariatkan. Maka ketika ada pertanyaan dalam satu rumusan tanya jawab, apakah Muhammadiyah benar melarang tahlilan dan membolehkan
Artinya melarang tahlilan. Sebetulnya pertanyaan ini perlu dijawab bahwa sebetulnya ketika dimaknai kata tahlilan dalam rangka untuk mengucapkan la ilaha illallah, memuji atau bahkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu tentu sangat disyariatkan. Jadi ketika dimaksud kata tahlil ini adalah membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka tentu Muhammadiyah tidak melarangnya, bahkan tentu mensyariatkannya dalam arti menganjurkan agar kita memperbanyak membacanya. Ya, berapa kali saja kita membacanya, itu semua dalam rangka kita mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jelas. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan tentu ungkapan la ilaha illallah itu representasi kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat lain dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Qul innama huwa ilahu wahid fa innani bari'um mimma tusyrikun. Kita dipinta untuk mengingat bahwa la ilaha illallah, karena sesungguhnya dia yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dalam arti memang Allah Subhanahu wa ta'ala ahad, yang populer kita menyebut dengan dalam surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau bahkan banyak ayat-ayat lain. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yambagi bidzalika wajhallah. Rasulullah bersabda, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan lafaz tersebut ia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari sini clear ya. Ketika dimaknai kata tahlilan itu dalam rangka untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tentu tidak dilarang, bahkan justru malah disyariatkan dan sangat dianjurkan. Banyak hadis-hadis nanti bisa dirujuk dalam tanya jawab agama yang tersebar baik di jilid 1, di jilid 3, di jilid 2 juga ada, yang kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah dengan tahlilan dimaknai dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang harus secara berkali-kali kami juga terus sampaikan kepada para mahasiswa yang bertanya, atau mungkin kepada para jamaah yang ngaitkan bahwa Muhammadiyah itu anti tahlilan dalam definisi yang seperti apa. Nah, sebetulnya inilah yang harus dipahami. Di ayat-ayat tadi tentu tidak bertentangan kalau dalam arti definisi tahlil dalam rangka kita mendekatkan diri dan mengucapkan atau memperbanyak la ilaha illallah. Itu semua dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua dalam rangka kita untuk terbebas dan meninggalkan tahayul, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Nah, yang dilarang di Muhammadiyah kaitannya di sini adalah apa yang menjadi fatwa dan menjadi putusan ini, bahwa menurut Muhammadiyah yang dilarang itu yang kaitannya dengan upacaranya.
seremoni khususnya. Yang kaitannya di sini adalah bagaimana tahlilan dikaitkan dengan upacara atau seremoni khusus yang dikaitkan dengan kematian seseorang, baik keluarga, teman, atau bahkan kemudian relasi dan lain sebagainya. Apakah itu kaitannya dengan 7 hari kematiannya, 40 hari kematiannya, 100 hari kematiannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang perlu ditekankan. Bahkan kemudian dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa ini justru banyak dilakukan oleh para pemeluk agama Hindu yang kemudian itu kemudian terakulturasi di dalam budaya Islam yang kemudian sampai saat ini kemudian kita mempraktekannya. Karena ini merupakan sebuah hal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Karena ibadah itu kan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah dilarang. Kita tidak bisa mengada-ngada dalam urusan ibadah. Kaitannya di sini adalah upacara atau ritual kematian yang dikaitkan dengan hari-hari tertentu tersebut. Apalagi dalam upacara dan ritual tadi itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Bahkan kadang-kadang pinjam dulu kepada tetangga, saudara, sehingga kemudian dikesankan adanya tindakan atau perbuatan tabzir atau berbuat kemubaziran. Kalau dalam fatwa di sana disebutkan di sini, ketika pada masa Rasulullah perbuatan semacam itu dilarang. Pernah ada beberapa seorang muslim yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, minta izin kepada Nabi untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu sebagaimana yang dilakukan ketika masih beragama Yahudi. Tetapi Nabi SAW tidak memberikan izin dan kemudian turunlah ayat yang sangat populer, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Semangatnya adalah semangat benar-benar menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan. Tidak mengada-ngada dan kemudian membuat ritual, upacara atau bahkan ibadah-ibadah tambahan selain yang sudah dituntunkan dan ditetapkan dalam ketentuan ajaran Islam. Maka inilah yang dimaksud bahwa situasi Islami adalah situasi yang sesuai dengan syariat Islam, bersih dari segala macam larangan-larangan Allah, bersih dari kesyirikan, tahayul, bid'ah yang dalam kriteria di sini. Maka kemudian melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya. Maka ketentuan itulah yang kemudian dapat dijadikan sandaran sebuah simpulan apa yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Musad Muhammadiyah kaitannya dengan tahlilan. Jadi clear ya, artinya adalah bukan kaitannya dengan melafatkan dan kemudian memperbanyak zikir dan ungkapan la ilaha illallahnya, tapi kaitannya dengan upacara dan ritual yang dikaitkan dengan kematian seseorang, yang dikaitkan dengan waktu tertentu, di mana itu semua tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga di dalamnya adalah para sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian saya beralih pada pertanyaan berikutnya. Nah, pada fatwa yang dikeluarkan tahun 2007 yang sudah terdokumentasikan juga di dalam tanya jawab agama Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di sana juga kemudian dimunculkan selain kaitannya dengan sikap
Muhammadiyah terhadap upacara tahlilan yang dikaitkan dengan upacara kematian. Walaupun kemudian dalam munas beberapa waktu yang lalu kita juga kemudian telah merumuskan kaitannya dengan tuntunan kematian, yang salah satunya kaitannya dengan mendiskusikan upacara kematian ini, yang disimpulkan tidak ada tuntunan dan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah, sebagai kita warga Muhammadiyah, bagaimana sikap saya bila diundang pada acara tahlilan tadi, yang dimana di dalamnya ada jamuan? Apakah jamuannya tadi itu berasal dari keluarga yang mati, ataupun kemudian bisa jadi juga dari dikumpulkan dari warga atau jamaah yang diserahkan kepada keluarga, yang selanjutnya dimakan bersama dalam upacara tahlilan tersebut. Nah, kalau diundang gimana? Terus kalau sudah diundang, hukumnya gimana kalau saya menghadiri undangan tahlilan tersebut dengan alasan supaya tidak merusak kerukunan warga dan lain sebagainya lah. Karena dinilai masih banyak juga kadangkala yang dengan dalih untuk kerukunan masyarakat dan warga. Kemudian yang terakhir adalah, apa hukumnya kemudian makan bersama dalam jamuan tahlilan tadi dengan alasan yang meninggal dunia tidak punya anak yatim, anaknya sudah dewasa dan sudah berkeluarga, dan kemudian ketika dikaitkan bahwa kita memakan anak yatim ketika di hari kematian tadi, dia beranggapan tidak yatim lagi, anaknya sudah kerja semua segala macam. Bagaimana sebetulnya hukumnya? Kita akan respon 3 pertanyaan selanjutnya kaitannya dengan bagaimana sikap Muhammadiyah dengan ritual dan upacara tahlilan tadi. Tentu kita pahami di sini ungkapan dan kata tahlilan bukan dalam arti melafadzkan la ilaha illallah ya, tapi kaitannya dengan upacara kematian seseorang atau ritual kematian seseorang yang dikaitkan dengan waktu tertentu, mungkin juga menu atau kemudian acara-acara atau tata cara tertentu. Baik itu dari segi waktu tadi 7 hari, 3 hari, 7 hari, seterusnya. Yang kemudian tadi sudah saya sampaikan itu erat kaitannya dengan sisa-sisa pengaruh budaya animisme, dinamisme yang ditinggalkan ajaran Hindu ketika itu. Apalagi ditinjau dari ekonomi, ternyata juga membutuhkan biaya yang sangat besar dan bisa jadi juga dia harus pinjam dan lain sebagainya. Nah, itu tentu berseberangan dan tidak ada tuntunannya. Karena tuntunannya perlu kita ketahui, setelah kematian seseorang itu tidak ada tuntunannya kita menyelenggarakan upacara seperti itu atau hajatan seperti itu. Yang ada tentu dari hadis-hadis Nabi yang kemudian bisa kita jadikan sebagai tuntunan, bahwa ya tentu yang pertama adalah memberi tanda pada kuburnya agar bisa diketahui, sebagaimana dan itu tertuang dalam hadisnya, mendoakannya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menziarahinya, atau bahkan kemudian nanti senantiasa terus mendoakannya. Jadi tidak ada ketentuan tadi yang kaitannya dengan ritual upacara ataupun kemudian dikaitkan dengan waktu maupun makan makanan tadi. Dari argumentasi ini, apa yang harus kita lakukan? Dalam fatwa di sini digambarkan sebagai warga Muhammadiyah, sikap yang harus diambil adalah tentu menjauhi dan meninggalkan perbuatan yang dimana perbuatan tadi itu adalah perbuatan yang tidak ada tuntunannya.
tidak diperantekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu memberikan nasihat dan memberikan informasi. Ya tentu nasihat dan informasi yang baik ya, mau'izatul hasanah. Jika ada atau masih ada keluarga besar kita yang memang masih menjalankan upacara atau ritual tadi itu. Karena itu jelas-jelas membawa kita pada sikap menjalankan sebuah ajaran agama, ajaran ibadah yang itu tidak ada tuntunan dan tidak dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan hubungannya dengan masyarakat? Wah, nggak enak. Ini wujud dari toleran, ini untuk kerukunan dan lain sebagainya. Ya tentu kalau ini menjadi, ketika kita memang benar-benar bisa menghindarinya, kita hindari dengan baik. Karena tolak ukur dari aspek yang kaitannya dengan hubungan kita bermasyarakat, toleransi bermasyarakat, kerukunan bermasyarakat tidak saja ukurannya pada ikut serta pada tahlilan ini. Memberikan penjelasan sedikit demi sedikit bahwa kita memiliki sikap dalam kita menjalankan ajaran agama tadi. Banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu itu bisa menjadi bisa menjadi penghapus ataupun bisa menjadi pengganti dari ketidakikutsertaan kita pada upacara yang diadakan tadi. Misalnya kegiatan siskambling, takziah ketika memang itu di hari di mana itu di takziah dalam arti ya menghadiri, kemudian ikut, kemudian menyolati, kaitannya dengan ikut serta dalam proses pemakaman dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang mungkin bisa kita, karena ketika kita hanya meninggalkan satu kegiatan, tentu tidak akan membuat kita dijauhi oleh masyarakat di mana kita tinggal. Apalagi ketika kita benar-benar memiliki sikap yang kuat. Yang terakhir, bagaimana makan dan minum pada jamuan tadi? Sekalipun makanan dan minuman tersebut berasal dari warga atau RT, namun tetap saja digolongkan merupakan perbuatan tabzir atau kemubaziran, karena memang tidak ada praktek atau contoh dari apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata kuncinya memang ya bagaimana kita menghindari sikap kemubaziran. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Jelas itu. Ini menunjukkan hal yang sangat penting. Saya pikir ini hal yang mungkin perlu juga terus harus dipahami dengan baik. Bagaimana Muhammadiyah dengan isu yang kaitannya dengan tahlilan, pemaknaan tahlil dalam definisi yang baik dan tepat, dan kemudian menjadi tahlilan dalam definisi yang dikaitkan dengan hari kematian, dan bagaimana tuntunan kita terkait dengan kematian atau orang yang mati. Maka tadi disampaikan bahwa kita turut serta pada takziah, kita turut serta kaitannya dengan mendoakannya, menyolatinya, bahkan yang terakhir tentu kita senantiasa benar-benar menjalankan tradisi-tradisi kebaikannya. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi para kita sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.